Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Saripiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta, angkatan ketiga tahun 2021, Prodi Seni Broadcasting dan Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran PPL Siku 1 untuk mata pelajaran penulisan naskah dengan materi pokok penokohan dalam cerita drama dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJB. Berikut video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Ya, Wi, gimana Wi? Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual untuk pembelajaran penulisan naskah gitu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ibu minta bantuannya kepada Bapak KM kita ini, Resa ya, KM-nya ya. Silahkan Resa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan belajar penulisan naskah, tapi Ibu ingatkan kalian untuk terlebih dahulu mengisi presensi ya di Google Classroom. Nah, baik anak-anakku, di kegiatan kali ini Ibu juga sudah melampirkan bahan ajar untuk kalian baca-baca terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian di sini nanti ya ini ya tadi room meeting yang saat ini sedang kalian kunjungi, dan juga nanti di akhir kita akan berdiskusi mengenai tugas yang tercantum dalam LKPD yang ada di Google Classroom. Oke, apakah ini sudah tampil? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang penokohan dalam naskah drama. Nah, seperti apa? Nanti kita akan belajar di pertemuan kita kali ini, ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah nanti kalian melalui memperhatikan tayangan referensi film, peserta didik mampu untuk menyusun setting cerita dan penokohan dengan tepat. Kemudian melalui berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis setting cerita dan juga penokohan dengan jelas dan lengkap. Kemudian yang ketiga, melalui observasi dan berdiskusi, peserta didik mampu memilih setting cerita dan penokohan dengan tepat. Dan nanti yang terakhir adalah melalui observasi dan berdiskusi secara kelompok, peserta didik mampu mengembangkan cerita dan penokohan dengan kreatif. Nah, sebelum ke pembelajaran, ya, kita gencarkan. Ibu di sini mengangkat 2 hashtag yang harus kita komitmenkan bersama-sama. Yang pertama, hashtag menulis itu menyenangkan ya. Yang kedua, karena menulis itu sebetulnya adalah perkara berlatih. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa gitu ya. Next, berikutnya ini Ibu akan ajak kalian untuk menyimak tayangan film yang Ibu sampaikan di sini, cuplikan dari film yang mungkin ini sudah familiar ya bagi kita. Kira-kira yang menarik dari kisah film ini kira-kira apa? Dari segi gambar yang Ibu tampilkan di sini. Nah, kalau dilihat di sini ada banyak pemeran ya, kita saksikan. Setiap pemerannya seperti apa? Kalau yang kalian perhatikan, silahkan mungkin bisa Ibu coba. Ibu ingin mendengar suaranya Raka. Menurut Raka, seperti apa pengkarakteran dari film Laskar Pelangi? Menurut Raka, untuk karakter-karakter yang tokoh yang ada di Laskar Pelangi itu tuh pada bagus-bagus. Jadi banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi kita semua sebagai penonton gitu, Bu. Terus emang karakternya teh karena bagus-bagus ya, tokohnya juga pada bisa gitu, gambarannya juga pada bisa menyampaikan karakter tokohnya itu secara baik ke penontonnya gitu. Berikutnya Ibu pengen mendengar suaranya siapa ya? Asifa, ada Asifa? Oh, ada tidak. Ibu. Oh ya ada, silakan Asifa. Menurut pendapat Asifa, bagaimana karakter-karakter dalam tokoh Laskar Pelangi? Kalau misalnya menurut Asita, karakter sama tokoh-tokoh Laskar Pelangi teh bagus,
moral yang disampaikannya teh bagus, terus pembawaan para pemainnya juga tuh kayak mendalami banget gitu kan, itu tuh di era dahulu gitu, jadi kayak mereka tuh kayak mendalami banget gitu, dari mulai kostumnya, karakternya gitu, terus suasananya gitu. Terima kasih Raka dan Siva. Ternyata tidak mudah ya untuk menciptakan sebuah karakter yang kuat dan khas dalam cerita film. Nah, permasalahannya seperti apa kita dalam menentukan karakter tokoh yang khas dan kuat ya. Ini yang menjadi masalah yang akan kita carikan solusinya dan pemecahan masalah. Kalau kita berkaca pada tokoh-tokoh Laskar Pelangi, setiap tokohnya itu punya kekuatannya masing-masing. Ada Ikal ya sebagai tokoh protagonis dengan ciri khasnya, kemudian Bu Muslimah dengan kesabarannya gitu ya. Nah, coba kita bandingkan yang mungkin serupa sama tapi masing-masingnya punya ciri khas sendiri-sendiri. Kayak tadi apa ini ada yang kenal Mahar gitu ya, yang dikenal dengan dia seorang anak yang lebih menyukai bidang seni gitu ya. Kemudian ada lagi Lintang, dia dengan murid yang pintar, berjuang keras untuk kilas sama tapi punya ciri khas masing-masing ya, ciri khas masing-masing. Dan itu kita harus bisa menentukan bagaimana karakter tokoh yang khas dan kuat itu. Sebelum ke situ, nah kita harus cari tahu dulu apa tujuan dari menentukan karakter. Silahkan Rizda untuk membaca teks yang ada di sini, tujuan dari menentukan karakter. Silakan. Ya, Bu. Menentukan karakter tujuannya untuk memperkuat atau membuat cerita agar menjadi lebih hidup, di mana nama-nama yang kita tulis harus memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Betul ya, agar cerita lebih hidup, maka kita harus memperkuat karakternya ya. Di mana yang nama-nama yang kita tulis antara karakter A, karakter B itu harus punya ciri khasnya ya. Yang pertama adalah tokoh protagonis sama. Nah, apa itu tokoh utama atau protagonis? Ialah tokoh yang diidentifikasi oleh penonton. Jadi penonton mempunyai empati terhadap protagonis. Nah, kemudian antagonis, biasanya tokoh jahat gitu ya. Kalian sering mengenalnya tokoh jahat, yaitu tokoh yang menghalangi kehendak dari protagonis. Kemudian kita berlanjut ke tokoh refleksi. Tokoh refleksi ialah tokoh yang bisa memunculkan pikiran, perasaan, maupun rencana-rencana protagonis. Nah, kemudian tokoh lainnya ini adalah dinamakan penambah dimensi film atau tokoh lucu atau tokoh komedi dalam film tragedi. Ini biasanya untuk menambah dimensi film. Biasanya muncul pada tokoh pada film tragedi atau dimensi film, jadi tidak semuanya tegang, tidak semuanya horor, ditambahkanlah pemanis tokoh untuk mencairkan suasana. Lalu seperti apa kita membuat atau memaparkan karakterisasi sebuah tokoh gitu ya. Nah, selama ini masalahnya adalah kita menentukan siapa pemerannya, baru kita membuat karakterisasi. Nah, ini yang kita masih keliru. Harusnya kita menentukan dulu nih imajinasi karakter yang akan kita bangun, yang akan kita butuhkan, baru ini yang menjadi acuan kita dalam menentukan karakter itu gitu ya. Nah, apa saja yang harus kita gali dari setiap karakter itu? Yang pertama adalah nama, kemudian dari segi usia, ya, kemudian dari warna kulit dan ciri fisik, kemudian profesinya, ini berkaitan juga tadi dengan sifat pribadi juga berkaitan ya. Kemudian hobinya apa? Nah, dari poin mengungkapkan karakterisasi ini, kita memperhatikan kepada 3 aspek, yaitu fisik, ya, psikis dan juga sosiologinya gitu ya. Ibu akan sampaikan LKPD-nya yang sudah Ibu sampaikan. Beri waktu untuk kalian berdiskusi, ikuti langkah petunjuk LKPD. Jadi di situ Ibu sudah
memberikan satu contoh, satu buah konsep dasar cerita. Nah, kalian diminta untuk membuat karakter tokoh dari cerita tersebut. Ya, ada beberapa tokoh di dalamnya. Kalian pilih minimal 3, kemudian kalian coba bangun karakternya. Ini diambil dari cerita yang Ibu buat ya. Jadi mungkin kalian sama sekali tidak membayangkan visualnya. Justru kalian membuat bagaimana karakternya ya dari setiap tokoh yang ada pada cerita tersebut. Ada pertanyaan untuk instruksi tugasnya? Bu izin bertanya, Ya, silakan Rizda. kalau udah dianalisis tokohnya gitu, nanti dimasukin ke PPT terus pas presentasinya share screen, Bu, atau gimana? Oh iya, nanti pas PPT-nya share screen. Iya, Bu, siap. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, silakan Ibu tunggu waktunya dari 30 menit dari sekarang ya. Tapi kalau ada yang sudah mengerjakan, boleh di kolom chat, Ibu, kelompok kami sudah mengerjakan. Ya, seperti itu. Silakan. Anak-anakku ada kesulitan, silakan kalau ada pertanyaan di tengah diskusi, boleh ditanyakan ya. Baik, Ibu. Ya, baik. Diskusi dari WA Group masih proses penyelesaian ya untuk diskusi kelompoknya. Silakan Ibu beri waktu lagi sekitar 2-3 menit lah ya. Mudah-mudahan sudah bisa kita mulai presentasinya. Baik, 5 menit sudah lewat dari tadi toleransi waktu. Silahkan, tadi yang sudah bersedia untuk presentasi hari ini ada giliran pertama itu ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya untuk perwakilan kelompok. Silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Diwakili siapa? Silakan semuanya sambil disimak, dinyalakan kameranya. Langsung mulai aja, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis penokohan dari cerita. Pemilihan tokohnya kita ambil 3 tokoh. Yang pertama ada yang berperan sebagai Mira atau ibu. Terus yang kedua ada Harun sebagai suami dari Mira, dan tokoh ketiga ada Wati sebagai seorang pemilik kontrakan. Jadi 3 tokoh yang kami pilih untuk dianalisis karakteristiknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasinya. Luar biasa, bagus sekali. Iya. Terima kasih kelompok 1. Lanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok Waalaikumsalam. 2 di sini kami ingin mempresentasikan tentang apa yang telah kami diskusikan, yaitu tentang analisis penokohan dari naskah yang telah diberikan, mengembangkan penokohan. Tokoh yang pertama ada Wati, yaitu pemilik kontrakan. Untuk tokoh yang kedua ada Harun. Untuk karakter selanjutnya ada Mira. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah kalah bagusnya dengan kelompok 1. Sekarang kita ke kesimpulan dulu nih ya. Oh iya, Ibu, tadi ya menurut Nadia pribadi, Nadia sudah mempelajari beberapa tokoh dan karakter tokoh yang berbeda-beda. Terus tadi juga Nadia jadi melihat bagaimana kayak harus keserasian antara tokohnya, terus karakternya, terus tampilannya juga. Iya, baik. Terima kasih Nadia. Yang lainnya mau menyampaikan kesimpulan? Jadi tadi dari mulai pertama Ibu menjelaskan sebuah materi terkait karakteristik penokohan, dari mulai tujuannya, terus dari mulai jenis-jenis tokohnya, dari mulai ada tokoh protagonis, antagonis, tokoh refleksi, dan tokoh penambah dimensi film atau tokoh lucu. Terus juga tadi dijelasin tentang biografi karakteristik dari mulai saat menentukan karakter bagi tokoh. Terus juga dari tugas yang Ibu berikan, kita belajar untuk sebelum menentukan sebuah karakteristik, kita harus mengerti dulu ceritanya. Terima kasih Rizda. Ya, tadi juga sudah ditampilkan bahwa kalian sudah bisa mengembangkan penokohan dari cerita yang sudah ditentukan. Oke, untuk
kali ini sebelum penutup, Ibu mau menyampaikan kuis ya, yang nanti Ibu akan share di kolom chat, diisi, kemudian tutup ruang Vikon saat ini. Nanti kalian langsung mengerjakan ya link kuisnya. Baik, untuk sekarang Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya, bersama Ibu di minggu kedua. Baik, terima kasih atas semuanya. Ibu izin pamit ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diminta untuk mengerjakan evaluasi berupa pengisian kuis yang disematkan dalam Google Classroom melalui Google Form yang bisa diakses dan diisi oleh siswa dengan mudah. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.